KPU akan mengundi nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu presiden 2024. Pengundian direncanakan dilakukan pada malam hari usai makan malam bersama di kantor KPU Pusat. Usai makan malam akan dilanjutkan dengan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres. Setiap paslon, capres, dan cawapres serta partai politik pengusung diberikan kuota 150 orang. Setelah pengundian, masing-masing pasangan akan menyampaikan kata sambutan. Ketua KPU Hasyam Asyari menyatakan selanjutnya KPU akan menyerahkan pengamanan dan pengawalan capres dan cawapres presiden dan wakil presiden kepada Polri. Hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Selain itu juga sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon presiden wakil presiden, maka kemudian secara melekat dilakukan pengamanan dan pengawalan untuk masing-masing individu capres dan cawapres yang dilaksanakan oleh kepolisian. Sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang saat ini berada di kantor KPU Pusat Jakarta untuk memantau bagaimana jelang pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tifal, hingga saat ini bagaimana proses persiapan dan juga bagaimana nanti sistem pengundian dari nomor urut capres dan cawapres yang akan digelar malam nanti? Soal prosedurnya sendiri nanti akan berlangsung. Sebetulnya rangkaian akan dimulai pada pukul 5 sore nanti dengan registrasi terlebih dahulu. Yang pada intinya registrasi ini dianggap penting karena nanti dipastikan bahwa area Komisi Pemilihan Umum ini akan dipadati dengan tidak hanya dari tim ses dari ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tapi juga para simpatisan ataupun juga para pendukungnya. Sehingga registrasi ini menjadi penting untuk memastikan pihak-pihak terkait saja yang punya kepentingan lah yang bisa masuk ke area dalam gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sebelum rangkaian pencabutan atau pengundian nomor urut pasangan calon ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, nanti para paslon beserta dengan perwakilan tim ses masing-masing akan gala dinner terlebih dahulu, persisnya nanti di lantai 5 gedung Komisi Pemilihan Umum, baru kemudian acara inti yang akan berlangsung sekitar pukul 7:30 malam waktu Indonesia bagian Barat bakal berlangsung di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, nanti poin intinya adalah dengan pencabutan nomor urut ini bakal ditentukan siapa yang bakal mendapatkan nomor urut 1, 2, dan 3. Kalau kita ingat kan dengan posisi sudah ada 3 pasangan calon yang sudah dipastikan akan menjadi peserta pemilihan presiden, maka nomor urutnya bisa jadi di nomor 1, 2, dan 3 itu tadi. Tapi sebelum masuk ke pencabutan nomor urut itu, nanti para pasangan calon ini akan diberi kesempatan untuk mencabut nomor untuk antriannya terlebih dahulu. Jadi begini, kalau kita ingat lagi di momen pencabutan nomor urut partai politik waktu itu akan ada sesi pertama. Sesi pertama adalah pencabutan nomor antrian. Nah, nanti nomor antrian ini akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran pertama untuk mencabut nomor urut. Begitu pula hal yang sama juga berlaku nanti untuk pencabutan nomor urut atau pengundian nomor urut pemilihan presiden baik untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini berlaku untuk 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan, yakni kalau saya menjabarkan sesuai dengan berdasarkan urutan pendaftaran waktu itu ke Komisi Pemilihan Umum, yakni pasangan Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Nah, nanti barulah kemudian akan diketahui pada malam nanti siapa yang akan mendapatkan nomor urut 1, nomor urut 2, dan juga nomor urut 3. Nah, sejauh ini yang kalau Anda lihat di sekitaran saya, ini sudah mulai ada pematangan aspek teknis di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di kawasan Jakarta Pusat. Dan tadi sempat ada informasi juga apabila kemudian ada kondisi yang tidak memungkinkan, terutama dalam hal ini kondisinya hujan, kemungkinannya nanti area di dalam sini akan dipindah ke aula utama atau auditorium utama gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di lantai 2. Harapannya kemudian ini cuaca bisa bersahabat sehingga apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman Komisi Pemilihan Umum ini bisa dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pencabutan nomor urut peserta pemilihan presiden 2024, Judo. Ya, Tifal, untuk saat ini bagaimana dengan pengamanan jelang pengundian nomor urut? Tentu akan dihadiri oleh sejumlah tim ses dan juga pendukung dari paslon. Karena ini agenda yang terbilang juga penting begitu ya, dan tidak menutup kemungkinan akan ada simpatisan yang bakal datang ke sekitaran gedung KPU Republik Indonesia ini, maka pengamanan juga diperketat.
tadi disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa total 2.100 personel gabungan baik itu dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan juga jajaran Kodam Jaya ini akan mengawal tidak hanya area dalam tapi juga di sekitaran gedung KPU Republik Indonesia termasuk akses jalan yang berada di sekitarnya begitu. Nah, juga yang diterangkan tadi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa nantinya juga akan ada sterilisasi sehingga akses untuk jalan di depan maupun juga akses akan masuk ke dalam gedung KPU ini hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang sudah memiliki identitas khusus saja, sehingga ini yang akan membantu sterilisasi dan juga filter bagi pihak pengamanan untuk siapa-siapa saja yang layak dan berhak untuk masuk ke area sekitar gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Lebih lengkap saya ajak Anda menyimak pernyataan langsung dari Kombes Susatyo Purnomo Condro selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat yang saya temui sekitar 1 jam yang lalu. Pada pukul 13 nanti kami akan mulai melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang ruas jalan di depan kantor KPU ini. Kami sudah mulai melakukan sterilisasi, hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk di area dalam KPU ataupun di jalur 1 sini. Jalur 1 adalah jalur yang di depan KPU dan jalur 2 nanti adalah yang di sisi sebelahnya. Pengamanan kami tergelar dari mulai Bundaran HI sampai dengan Taman Suropati, ya, sampai kemudian nanti di Megaria. Ya, jadi ruas jalan ini memang kami lakukan pengamanan. Yang juga perlu diperhatikan bagi warga Jakarta, mulai pukul 1 siang nanti satuan gabungan akan menutup akses jalan persis berada di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan ini akan berlangsung hingga selesai rangkaian acara sekitaran pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, sehingga masyarakat yang akan beraktivitas dan terbiasa melintasi depan kantor KPU diminta untuk mencari jalur alternatif lainnya. Jodoh. Nantikan bagaimana proses pengundian dan juga penetapan nomor urut dari 3 pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifa Solesa dari Gedung KPU Pusat Jakarta.